Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Dan buat kesempatan kali ini gue bakal bahas tentang bedanya motor yang masih pakai karburator dengan motor yang udah pakai sistem injeksi. Nah, perbandingan keduanya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya mana yang lebih baik dan faktor apa yang bisa kalian pertimbangkan untuk milih keduanya? Mari kita bahas di video kali ini secara lebih detail. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita mundur sejenak ke era 90-an hingga tahun 2000-an. Di mana motor karburator itu masih menjadi raja jalanan. Setiap bengkel, ya, baik itu bengkel resmi maupun bengkel di pinggir jalan, itu pasti tahu ya apa itu motor karbu, dan mereka udah sangat paham bagaimana menyetelnya, gimana cara bikin dia lebih irit, bagaimana dia dapat performa yang maksimal di karburator yang di setiap motor itu ada. Dan seiring perkembangan zaman, sekarang masuk ke era yang lebih modern, di mana sekarang banyak pabrikan yang sudah menggunakan jenis motor injeksi ya. Selain karena lebih efisien, juga untuk polusi udaranya akan lebih sedikit, di mana pembakaran di motor injeksi itu lebih sempurna dibandingkan dengan motor karburator. Dan pertanyaannya, apakah motor injeksi lebih bagus dibandingkan dengan motor karburator? Jawabannya tergantung ya, tergantung bagaimana si motor injeksi ini itu di setel dan bagaimana motor karburator ini di setting. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari motor karburator dulu ya secara detail. Dan di sini kebetulan udah ada karburator dari BRT ya. Ini sebenarnya barang cukup baru juga karena ini teknologi yang lebih baru, di mana dia pakai teknologi Superflow. Di mana teknologi Superflow ini adalah satu pengembangan dari beberapa jenis karburator yang sudah ada di pasaran ya. Dan di sini juga ada injektor juga dari BRT. Jadi gue pakai perbandingan yang sama ya di satu merek ini. Nah, kalau misalkan kita ngobrolin soal motor karburator buat para pengguna atau penggemar motor jadul ya, motor lawas ini punya daya tarik yang tersendiri ya. Teknologi emang sudah cukup lama ya, bahkan sejak awal motor itu ada, teknologi ini sudah juga ada ya. Dan bisa dibilang masih mendominasi ya karburator ini di pasaran juga. Dan karburator ini juga sama ya, fungsinya itu mencampurkan antara bahan bakar dan udara, di mana campuran bahan bakar ini akan bikin motor itu bergerak dan mendapatkan performa yang maksimal. Keunggulan utama dari karburator ini adalah kemudahan dan perawatan serta modifikasinya. Dengan bengkel konvensional biasanya itu lebih akrab ya dengan jenis pembakaran karburator ini. Sehingga kalau misalkan kita ada masalah di jalan ya, amit-amit, mekanik lebih cenderung bisa mudah untuk memperbaiki, menyetel ulang, dan juga mengganti komponennya. Dan buat para penggemar motor balap ya, terutama yang ada di Indonesia ini, bisa dibilang lebih gampang ya, lebih banyak yang bilang lebih mudah untuk dimodifikasi, lebih mudah untuk dituning, sehingga mendapatkan performa maksimal dari motor tersebut. Nah, tapi ada juga kekurangannya ya. Kekurangan ini biasanya dihadapi buat kalian yang emang awam untuk masalah dunia motor ya. Bahkan yang mungkin yang udah paham juga masalah ini akan tetap dihadapi ya. Karena biasanya untuk konsumsi bahan bakar ya, ini jadi kekurangan utama. Konsumsi bahan bakar di motor karburator itu biasanya lebih boros dibandingkan kalau misalkan menggunakan motor injeksi. Nah, selain itu, motor karburator juga lebih rentan terhadap pengaruh cuaca. Misalnya, kalau misalkan kalian berada di cuaca yang dingin atau misalkan kalian tinggal di daerah dataran tinggi, motor lebih sulit untuk dinyalakan atau dihidupkan pertama kali. Dan performanya biasanya lebih menurun ketika cuacanya dingin ataupun basah. Ya. Terus, kalau misalkan kita ngomongin soal injeksi atau motor injeksi, ini bisa dibilang salah satu teknologi yang lebih baru atau lebih modern dibandingkan karburator. Dan sama seperti karburator, dia itu fungsinya untuk menyemburkan bahan bakar ya, sehingga nanti dicampurkan dengan udara dan akhirnya terjadinya pembakaran di ruang bakar. Nah, berbeda dengan karburator yang masih menggunakan mekanisme manual,
Di injektor ini bisa menggunakan sensor-sensor dan perangkat elektronik. Salah satunya itu adalah ECU ya. Gue ada ECU nggak di sini? Ya seperti ini ya. Itu pakai perangkat ECU seperti ini sebagai tambahannya. Nah, karena dia menggunakan perangkat komuterisasi, pastinya bahan bakar yang dikeluarkan akan lebih presisi, lebih tepat, sehingga pembakarannya lebih sempurna dan otomatis lebih irit bahan bakar. Dan ini menjadi keunggulan utama di motor injeksi, yaitu bahan bakarnya lebih irit dibandingkan dengan motor karburator. Nah, di motor injeksi ini juga dia itu karena menggunakan sistem komuterisasi, dia tuh nyemprotannya akan lebih teratur ya, lebih datar, di mana kalau misalkan kita dalam kondisi kecepatan tinggi, dia akan mengeluarkan bahan bakar lebih banyak. Ketika kita dalam kecepatan yang stabil atau rendah, dia akan menyemprotkan bahan bakar yang lebih sedikit. Tapi meskipun efisiensi di motor injeksi ini lebih irit, tentu ada kelemahannya yang memang biasa terjadi ya. Pertama, biasanya biaya perawatan dan perbaikannya akan lebih mahal kalau misalkan si injektor ini rusak. Ya, kalau misalkan rusak ya dibandingkan dengan karburator. Ya, dengan kondisi kerusakan yang mungkin sama beratnya. Nah, ini terjadi karena komponen-komponen elektronik yang ada di dalamnya lebih sulit dan lebih kompleks untuk diperbaiki dibandingkan dengan karburator yang masih menggunakan komponen manual ya untuk membuat si karburator ini bekerja. Dan untuk pencarian di mana letak kesalahan atau kerusakannya itu akan lebih sulit, dan biasanya bengkel atau mekanik butuh alat khusus untuk melakukan pencarian kerusakan. Ya, biasanya ada scannernya juga, tapi nggak semua bengkel punya alat-alat tersebut. Jadi mana yang lebih bagus sebenarnya ketika kita akan memilih motor, kita mau beli motor nih, mana yang kita pertimbangkan antara ini motor karburator ataupun motor injeksi? Karena di setiap pabrikan pasti punya dua versi. Misalkan kayak motor Mio. Motor Mio itu ada yang versi karburator dan ada versi yang injeksi, yang biasanya ada tulisan FE-nya atau FI. Itu biasanya sudah injeksi ya. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan biasanya emang harga motor karbu itu biasanya lebih murah dibandingkan dengan motor injeksi. Nah, pertimbangannya nggak cuma soal harga, tapi soal kemudahan perawatan dan perbaikan ya. Seperti tadi disinggung sebelumnya, motor karburator dikenal dengan sistem mekanismenya yang cukup sederhana. Jika kita termasuk orang yang suka mengotak-ngatik motor, ya kan, karburator ini lebih mudah ya di servis. Mungkin sendiri ya, lebih mudah untuk dipelajari sendiri dibandingkan dengan injeksi ya. Dengan status misalkan kalau misalkan mau perbaikan yang tingkat atau kerusakannya itu sama ya. Itu kalau misalkan berbeda tentu beda lagi. Nah, kalau misalkan soal efisiensi bahan bakar, kalau misalkan kalian pengguna harian, itu menurut gue motor injeksi masih lebih unggul ya. Apalagi kalau misalkan kalian dipakai untuk kerja, untuk sehari-hari, motor injeksi masih lebih awet ya. Karena kan untuk kerja ya kita nyari uang, tentu kita mau mengeluarkan modal sesedikit mungkin untuk kita keluar untuk bensin ya. Mendingan dengan motor karburator ya. Terus juga kalau misalkan kalian pertimbangannya ada di daerah atau lokasi dengan ketersediaan bengkel, seperti apa? Kalau misalkan lebih banyak bengkel konvensional yang lebih ahli di bidang uh, motor karbu, maka rekomendasi kalian beli motor karbu aja. Jadi ketika ada kerusakan di tengah di jalan itu kan kalian lebih mudah untuk menemukan bengkel yang tepat. Tapi kalau misalkan kalian di daerah yang emang bengkelnya udah cukup besar dan emang mereka lebih ahli untuk di bidang motor injeksi, saran gue lebih kalian pilih motor injeksi. Jadi ketersediaan uh, bengkel atau perawatan-perawatan di daerah kalian itu jadi pertimbangan juga ya. Jadi jangan sampai kalian beli motor injeksi tapi ketersediaan bengkel di sekitar kalian itu atau di kota kalian itu sedikit yang bisa untuk memperbaiki atau merawat motor injeksi kalian. Dan selanjutnya adalah gaya berkendara ya, otomatis. Pemilihan ini tentu sesuai dengan kalian cocoknya seperti apa sih gaya berkendaranya. Kalau misalkan kalian emang suka balapan gitu kan, ya sebenarnya motor karburator masih menjadi pilihan terbaik dengan budget yang lebih rendah ya, dengan kalian bisa mendapatkan performa yang lebih tinggi atau bukan setara ya. Tapi kalau misalkan kalian emang budgetnya tidak terbatas, motor injeksi juga sebenarnya nggak kalah bagus kalau misalkan kalian mau tuning lebih bagus agar performanya lebih tinggi lagi.
Dan juga ada yang bilang bahwa motor injeksi itu cenderung lebih sulit dirawat dibandingkan motor karburator. Jawabannya sebenarnya tergantung ya, karena kembali lagi ketika kalian punya suatu barang, tentu kalian harus tahu bagaimana cara merawatnya. Ya, meski benar ya bahwa motor injeksi ini punya komponen elektronik yang lebih kompleks, bukan berarti perawatannya selalu lebih rumit ya. Tentu sekarang udah banyak bengkel yang sudah punya peralatan yang lebih canggih juga ya kan untuk merawat dan memperbaiki motor injeksi, mulai dari scanner atau diagnosis tools untuk mendeteksi mana sih masalah yang muncul di motor kalian itu kan. Dan sebenarnya motor injeksi juga sebenarnya dirancang agar lebih tahan lama dan minim perawatan sebenarnya dibandingkan dengan motor karbu ya. Beda dengan misalnya motor karbu, emang dia mudah untuk kita rawat secara mandiri. Motor injeksi karena dia sulit, maka dia dibuat seawet mungkin sehingga kita sebagai pengguna nggak harus sering-sering melakukan perawatan mandiri ya, itu. Terus juga tadi gue sempat bilang bahwa motor karburator lebih mudah untuk dioprek untuk meningkatkan performa. Tapi ya sebenarnya sekarang untuk jenis injeksi juga sebenarnya nggak kalah untuk gampang untuk di tuning ya. Karena kalau misalkan kita beli injektor aftermarket kayak punyanya BRT dan juga ditambah dengan ECU Juken-nya BRT, yang dimana kita udah dapat settingan-settingan atau panduannya juga, itu sebenarnya motor injeksi sekarang jauh lebih mudah ya dibandingkan dulu untuk melakukan tuning untuk mendapatkan performa. Jadi sekarang tim-tim balap juga sudah ada yang mulai beralih dari karburator ke injeksi ya sebenarnya. Jadi emang anggapan bahwa motor karbu lebih gampang untuk dituning sebenarnya nggak juga. Ya, ada benarnya tapi nggak selalu. Tapi tergantung dengan bagaimana jenis motor injeksi yang digunakan dan peralatan pendukungnya. Kalau misalkan kalian punya Juken ini plus remote-nya atau software-nya lengkap dan kalian mengetahui cara tuningnya, tentu performa yang didapatkan juga akan lebih bagus lagi dibandingkan dengan motor karburator ya. Jadi apalagi dengan konsumsi bakar yang lebih bisa diatur ya dibandingkan dengan motor karburator, lebih presisi lah beratnya kalau misalkan kita menggunakan uh, ini apa injektor. Dan nggak cuma soal Juken ya, mungkin injektor-injektor lain atau ECU-ECU lain yang mungkin di luar sana juga lebih bagus lagi. Ya. Dan selanjutnya untuk masalah motor karburator dan injeksi, mana yang perlu kalian pertimbangkan adalah soal regulasi emisi ya. Dan ini jadi salah satu tantangan terbesar buat kalian para pengguna motor karbu, di mana sekarang kan regulasi tentang emisi gas buang makin ketat ya di Indonesia ya, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta kan udah mulai digalakan ya mulai dari tahun-tahun sebelumnya, di mana emisi gas buang jadi salah satu syarat apa kemarin waktu perpanjang STNK dan lain-lain. Itu kalau misalkan motor karburator itu lebih sulit untuk mendapatkan apa ya mungkin sertifikat emisi gas buang yang bagus dibandingkan dengan motor injeksi, karena pembakarannya jauh kurang sempurna dibandingkan dengan motor injeksi ya. Dan sekarang juga pabrikan lebih banyak mengeluarkan motor injeksi dibandingkan motor karburator. Salah satunya adalah untuk memenuhi syarat emisi gas buang ini. Pertanyaannya, apakah motor jenis karburator akan benar-benar punah? Jadi meskipun tren saat ini mengarah ke dominasi injeksi ya, di mana karburator tidak sepenuhnya hilang. Bisa dibilang kayak misalkan ini dari aftermarket juga masih ngeluarin produk-produk karburator seperti ini, tentu ini jadi salah satu tanda bahwa sebenarnya motor karburator nggak benar-benar hilang, dan pasar motor karbu itu masih terus ada ya kan. Apalagi sekarang udah mulai banyak tren motor-motor klasik ya, tentu ini jenis-jenis karburator masih akan terus berkembang ya. Jadi menurut gue untuk kedepannya kalau misalkan pabrikan itu nggak benar mengeluarkan motor karbu, mungkin nanti segmennya akan berubah ke lebih spesifik ya, di mana jenis karburator ini akan digandrungi di motor-motor klasik, atau mungkin untuk event-event balap itu mungkin masih bisa hadir di mana karburator ini terus ada ya. Oke, jadi untuk memilih antara motor karburator dengan motor injeksi bukan hanya soal
teknologi, tetapi juga gaya hidup dan kebutuhan sehari-hari. Setiap sistem pasti punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Dan tentu ini bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi kita dan kebutuhan kita ya. Bagi penggemar motor klasik ya dan juga kalian yang suka modifikasi motor, karburator tetap jadi pilihan yang cukup menarik. Sementara bagi kalian yang emang mencari efisiensi, ya kan, perawatannya gampang dan performanya stabil, motor injeksi jadi jawaban yang terbaik. Dan yang terpenting dalam memilih karakteristik masing-masing berdasarkan kebutuhan spesifik dari kita. Tentu teknologi akan terus berkembang, namun pilihan ini akan menentukan pengalaman kita di masa depan. Oke, jadi itu aja ya. Kalau misalkan kalian emang butuh produk spare part motor, seperti yang bilang, kalau misalkan kalian lagi nyari karburator, yang terkait karburator dan pengen ganti karbunya, jadi lebih enak lagi, lebih gampang di setting, lebih hemat bahan bakar, karburator Superflow dari BRT ini cocok buat kalian. Ada yang PWK, ada juga yang tipe PE ya. Ini PWK semua yang gue pegang. PE-nya mana? Ya. Ini yang PWK ya. Ada yang PE juga ya, PE 28. 26 sekarang lagi kosong ya. Agak susah untuk barang yang 26, 28, 26 dia 28, 12, 24 bagian. Kalau misalkan motor kalian injeksi, ya pengen upgrade bisa mulai dari ganti injektor dan ganti. Sebelumnya gue udah pernah bahas kapan sih kalian harus ganti injektor dan jawabannya ada di video sebelumnya ya. Kurang lebih kalian bisa ganti injektor kalau misalkan berdasarkan kilometer itu di 50.000 kilometer. Dan kalau kalian mau upgrade performa motor injeksi kalian juga bisa upgrade juga ECU-nya ke sekian 5 plus ini. Ingat terus untuk berbagai tipe motor juga dan harga juga masih cukup terjangkau. Nah, itu aja ya buat kesempatan kita hari ini, sharing kita hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan diajukan. Kalau kalian butuh spare part motor, link yang ada di depan kalian ini, link pembelian ada di deskripsi, silahkan langsung diklik aja. Kalau misalkan kalian butuh grosir, ya jangan lupa seperti biasa kalau misalkan mau jadi partner kita, mau gabung, bisa banget silakan hubungi sales dan juga admin kita ya. Nomor WA-nya ada di kolom deskripsi, silakan bisa konsultasi dulu, mau tanya-tanya dulu juga boleh, kita terbuka. Ya, itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Gue Yogi, bye-bye.